Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi? Selamat siang dan senang sekali di kesempatan siang hari ini. Saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGB DIY. Nah, 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan Anda pun juga nanti bisa bergabung, bisa melalui WhatsApp Radio Edukasi di nomor 0856 900 1251. 0856 900 1251. Atau barangkali juga Anda ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui chat YouTube ya, dengan format ketik nama, spasi alamat, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi Sisi Cermat selalu menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan berbagi ilmu terkait mata pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini Sisi Cermat seperti biasa ya, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang ini merupakan lanjutan dari episode-episode sebelumnya, yaitu terkait soal cerita itu mudah untuk bagian yang ketiga. Nah, untuk mengupasnya, kita sudah menghadirkan narasumber kita yang sudah tidak sabar lagi untuk menyapa Insan Edukasi dan juga sahabat BPGB DIY. Ada Bapak Wiworo yang selalu setia menemani Anda. Baik, dan seperti biasa juga, saya juga tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya yang nanti akan memandu acara ini, yaitu Mbak Egi Dina Aulia. Halo, selamat siang Egi. Halo, selamat siang Mas Yuda, kemudian yang Sana Edukasi dan sahabat BBGB DI ya dimanapun Anda berada. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah siang ini Mhm, setelah makan siang ya mhm. sudah memiliki banyak tenaga dan energi, Energi, betul. Jadi Mhm, sudah kembali beraktivitas mhm, lagi mhm. dan saya rasa hari ini cukup hebat ya karena Mhm. saya sudah melampaui pagi sampai siang ini tuh udah cukup hebat gitu. Dan begitu bersemangat untuk menjumpai Insan Edukasi dalam program Sisi Sisi Cermat, cermat, Sana sana Sini sini Cerdas cerdas Bermatematika. bermatematika. Nah, hari ini apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas apa ya? Yang pasti kita Mhm, masih akan membahas tentang soal cerita. mhm, Soal cerita itu mudah tapi di bagian ketiga. mhm. Lanjutan dari bagian satu dan bagian Betul 2. sekali, dan tentu saja masih bersama dengan Bapak Wiworo ya, yang Mhm. akan kembali menyapa Insan Edukasi juga sahabat BPGB DIY untuk terus belajar terkait dengan soal cerita itu mudah. Tapi memang ya walaupun mudah tapi kan untuk matematika itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan ya. Iya, benar. Betul nggak sih? Betul Mhm, sekali, tidak semudah mengembalikan telapak mhm, tangan. Ada beberapa langkah-langkah mhm. yang perlu dilalui Yes, ya. mhm. Itu untuk membantu mengembangkan cara berpikir peserta didik Betul pastinya. sekali. Oke, Egi sudah siap untuk memandu acara ini? Insya Allah siap Oke, ya. baik Insan Edukasi dan Mm-mm. juga sahabat BPGBD, langsung saja kita akan serahkan sepenuhnya acara Sisi Cermat kali ini bersama dengan Egi Dina Aulia. Silakan Egi. Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat siang insan edukasi dan sahabat BBGBDIY dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya Egidina Aulia akan menjadi moderator dari program Sisi Cermat dengan tema soal cerita itu mudah dari jam 1 ini sampai jam 2 nanti ya. Nah, insan edukasi tetap stay tune di media sosialnya BBGBDIY mulai dari Instagram, kemudian ada TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, Twitter juga untuk senantiasa mengupdate informasi-informasi tentang program unggulan dari BBGBDIY gitu ya. Nah, Mas Yuda, insan Mm-mm, edukasi dan sahabat BBGBDIY, kini di tengah kita sudah hadir ya mm-mm. narasumber hebat kita, narasumber tetap untuk program Sisi Cermat, ada Bapak Wiworo SSI. Nah, Bapak Wiworo ini merupakan Widya Iswara dari BBGBDIY. Selamat siang Pak Wiworo. Selamat siang Pak Egi, Mas Yuda. Selamat siang, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah ini. Tadi sebelum ke studio Radio Edukasi kemana ini Pak?
Wah, ini mah tadi banyak pekerjaan tadi. Jadi sibuk banget beliau ini, Ki, ya gitu kan. Agendanya sangat Mhm. banyak, tapi tetap ya disempatkan hadir untuk berbagi ilmu, khususnya tentang Mhm. matematika Betul di banget. YouTube-nya BBGBDIY. Terima kasih Pak Iya, Owi. ini yang menyiapkan untuk program kita. Iya Oh, dong, betul sekali. Pokoknya jangan sampai lowong gitu kan Iya, iya ya. bener. Jadi Mhm. sebelum ke sini Pak Wiworo itu sudah menyiapkan materi, Mhm. kemudian beberapa contoh-contoh soal sehingga pada saat penyampaian materi menjadi lengkap ya Pak iya, Betul ya. sekali Harapannya ya. seperti itu ya Pak. iya. Mhm. Oke. Nah, Insan Edukasi bersama dengan Pak Wiworo, tema sisi cermat kita adalah soal cerita itu mudah bagian 3. Nah, karena mungkin ada beberapa pertanyaan ya Mhm. yang dari bagian 1 kemudian bagian 2 yang belum terjawab gitu. Mhm. Kemudian juga antusiasme dari insan edukasi dan sahabat BBGBDIY sehingga ayolah soal cerita itu mudah kita buat bagian lagi, bagian Mhm. ketiga kita lanjutkan gitu ya. Nah, Pak Wiworo, yang membedakan bagian ketiga dengan bagian 1 dan bagian 2 apa nih, Pak? Oke, ya jadi untuk yang ketiga ini adalah kita nanti akan mereview lagi ya tentang struktur masalahnya nanti. Mhm. Mhm. Kemudian juga nanti kita akan fokus ke ini yang terkait dengan masalah yang terkait dengan pecahan, rasio dan Oke. persentase. Kalau yang Mhm. bagian pertama kedua kan kita masih yang soal tidak satu tahap dan Mhm. dua tahap Tahap, itu. ya, Nah, ini 1 tahap kita dan ya 2 tahap kita ya. nanti akan fokus ke yang pecahan, rasio Rasio dan dan persentase. persentase. Nanti untuk bagian Oke. berikutnya mungkin nanti ke masalah before after Mhm. nanti yang akan lebih Oke, menantang lagi. iya. Itu Jadi semakin meningkat semakin gitu, meningkat. Makanya memang betul. memang perlu Mhm. beberapa bagian yang Iya, kita betul, Pak. siarkan nanti. Mhm. Kita bagi-bagi per tahapnya, Iya, per bagian-bagiannya sehingga penyampaian ilmunya itu lebih rinci dan iya, detail betul, ya, Pak, betul. ya. Harapannya Yayasan Edukasi dan Sahabat BPGBDIY ini lebih mudah nih untuk Mhm. mencerna dari bagian 1 sampai nanti ada bagian 4 N, yang mungkin ke cukup bagian ke nah N kali ya? bagian ke N kali ya, karena masih belum Iya tahu kan? kita akan Iya, pecah lagi menjadi berapa bagian Iya. kayak gitu Mhm. ya. Dan pastinya tadi sudah dikatakan oleh Pak Wiworo ada bagian yang menantang yaitu soal cerita before dan after gitu. Insan Edukasi dan Sahabat BBGB tetap nantikan di bagian-bagian selanjutnya ya. Nah, Pak Wiworo, kalau untuk boleh di-recall kembali nggak sih Pak bagian 1 dan bagian 2? Ringkasan atau simpulan dari bagian 1 dan bagian 2 itu seperti apa, Pak? oh ya, ya. Jadi kita akan review lagi ya atau recall lagi untuk bagian pertama kedua. Jadi terkait struktur masalah soal Iya. ini apa jenis soal cerita dulu. Jadi jenis soal Mhm. cerita adalah ada soal cerita terkait dengan soal cerita aritmetik ya, Mhm. yang hanya sebatas kita langsung ke operasinya kan, langsung Iya. Mhm. misalnya apa, langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Mhm. Itu yang aritmetik. Kemudian soal cerita yang aljabar yang Aljabar. dicirikan dengan ini ada frase yang misalnya ini yang 2 lebihnya, 3 Mhm. Mhm, kurangnya. betul. Nah, itu yang nanti ke arah selisih dan apa ya semacam itulah. Mhm. Itu terkait dengan jenisnya. Kemudian kalau struktur masalahnya adalah yang pertama adalah terkait dengan part whole model Mhm. atau bagian keseluruhan. Mhm. Itu yang apa namanya? Yang menjadi model yang pertama ya. Mhm. Mhm. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah perbandingan, Iya. comparison model. Jadi Iya. Comparison membandingkan model. nanti ke arah selisih nanti. Nah, Mhm. nanti bedanya kalau untuk yang part whole model itu nanti kita berubah gambarnya, bar diagram nanti kita 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 apa istilahnya nek dijejerkan itu apa ya? Disejajarkan Disejajarkan, atau ditaruh di Di sampingnya di ya? sampingnya, samping disampingkan, menyamping gitu ya. heeh. Iya. Sehingga nanti kan akan Mhm. langsung ketahuan akan dijumlahkan. Nah, Mhm. Iya, Mmm, tapi kalau untuk yang comparison model itu nanti atas bawah. Nah, betul. sehingga nanti kan bar diagram pasti beda panjangnya itu. Mhm. Nah, iya. Iya. sehingga nanti kita akan melihat terkait dengan selisihnya. Nah, Mhm. mungkin saya akan set aja biar untuk Mhm. lebih Mhm. mempermudah ya. Iya. Hmm,
Ya, sebentar. Ya, tentu saja kita di sini masih bersama dengan Bapak Wiworo ya, Mhm. narasumber tetap kita di program Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Mhm. Dan kita ingatkan juga ya untuk Egi dan juga sahabat BBGBDIY juga insan edukasi yang mau mengajukan pertanyaan boleh ya. Boleh Bisa banget melalui ya. WhatsApp di nomor kita 0856 900 1251. Atau bisa juga Mm, nih Mas Yuda, mm, bisa di kolom chat mm. yang ada di YouTube YouTube, BBGBDI ya, mm. tadi dengan format nama, spasi instansi atau Alamat, alamat, kemudian spasi pertanyaannya. pertanyaannya di kolom Mm. chat YouTube. Oke. Ya, ini Mas dan Mbak Egi. Mm, Jadi mm, saya share screen kan terkait dengan mm, yang model yang pertama ya, mm. model pathole model ya. Ya. Jadi ini kita lihat kan ada dua bagian kan, bagian Iya. yang Ya. berwarna apa ini? Berwarna Agak ungu ya. Ungu ungu ya, mungkin ya. ungu dan merah. Nah, kita lihat kan dia kan didampingkan kan. Mm. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau didampingkan nanti totalnya berapa. Ya. Nah, whole-nya itu berapa. Nah, jadi dari dua bagian itu nanti kita bisa melihat keseluruhannya. Ini yang pathole model yang terkait dengan situasi penjualan pengurangan. Ya. Kemudian Oke. terkait dengan pathole model yang situasi perkalian pembagian. Nah, hampir sama tetapi dia nanti ini apa namanya? Dia seperberapanya nanti dari keseluruhannya. Nah, ini jadi ini bagian ada 3 bagian. Nah, keseluruhannya adalah 3 bagian. Nah, berarti satu bagian dia ada berapa nanti. Intinya seperti itu nanti. Ini yang bagian yang terkait dengan model pathole yang bagian keseluruhan ya. Kemudian yang model perbandingan dan yang comparison model. Nah, ini kita lihat. Kalau yang pathole model tadi kan kita dampingkan ya, kita jajarkan, kita apa? Kita sambungkan kan. Kita Nah, sambungkan. tapi kalau untuk yang comparison model ini Comparison. kita atas bawah. Atas Jadi bawah. nanti kan panjangnya berbeda nih. Ya. Jadi nanti Betul. akan kelihatan selisihnya nanti. Nah, nanti tinggal apa yang ditanyakan, apakah yang kuantitas lebih besar atau yang lebih kecil atau yang selisihnya. Nanti hanya muter di situ aja nanti. Oh. Dan sebenarnya kalau ini kita spill ya, kita kulik ya. Heeh. Ini total sekitar ada berapa ya? Ada sekitar 30 variasi model banyak dari sekali yang ya. pathole model dan yang comparison model ini nanti. Oh. Itu total ada sekitar 30-an itu nanti saya agak lupa, tapi ini hanya membolak-balik itu aja. Ya. Tapi memang gitu. ini yang justru yang sama ini mungkin siswa kita jarang tahu dasarnya ini. Nah, sehingga Ya. mereka mungkin memandang loh kok sudah berbeda masalahnya. Oh iya. Padahal sebenarnya masalahnya ini hanya itu saja, tapi tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan ke yang model apa nanti, apakah model yang pathole atau model yang comparison. Nah, itu. Atau bisa juga ini nggak Pak? Bisa juga combine gitu. Bisa nanti ya, Bisa. yang 2 tahap bisa nanti. Yang dia nanti kan ada 1 tahap 2 tahap ini. Yang 2 tahap bisa nanti di-combine antara yang pathole dan yang comparison. Comparison. nanti. Oke. Nah, itu. Ternyata pathole dan comparison model itu jika dibuat kombinasi ataupun sendiri-sendiri itu ada 30 variasi ternyata ya, banyak sekali. Kemudian mungkin ada penjumlahan secara langsung, kemudian perbandingan selisih, perbandingan jumlah pertambahannya ada berapa, kayak gitu ya. Ternyata ada banyak sekali dan kadang hal itu membuat siswa sendiri bingung. Jangankan siswa ya, saya sendiri ketika memahami tentang ini model bagian keseluruhan pathole dan comparison model aja tuh masih kayak bingung. Ya. Loh, kok berbeda dari yang sebelumnya padahal itu masih dalam satu model ya Pak ya. Satu tema utama. Satu tema utama. Oke. Nah, kalau setelah di bagian 1 kemudian bagian 2 yang kita membahas adanya pathole model, kemudian comparison model, di bagian 3 yang spesial apa ini Pak? Oh, ya, setelah kita review terkait dengan dasar teorinya ya, nah kita nanti akan mengulas terkait dengan masalah ini apa? Pecahan, rasio dan persentase. Pecahan, rasio, dan persentase. Oke. Kita akan lebih banyak di situ ya Pak ya. Nah, itu nanti. Pecahan, rasio dan persentase. Ini masing-masing beda makna ya Pak ya. Kalau saya lihat kok sepertinya rasio ini sama dengan pecahan ya. Semisal rasionya 6:10. Jadi 6/10 kan sama kayak pecahan. Ini perbedaannya apa ini Pak? Ya, sebenarnya kalau pecahan dan rasio istilahnya semacam
bersaudara jauh ya, bersaudara jauh. Cuma Bersaudara mereka Iya, ya, jauh. mereka berbeda. Oh Jadi gitu. kalau saya kebalik ya. Jadi kalau pecahan Mm-mm. itu belum tentu pecahan itu pasti rasio, Rasio. tapi kalau rasio belum tentu pecahan. Oh Oh iya. iya, oke, Karena kan betul rasio kan betul. dia Mm-mm. 2 banding 3 itu Banding ya, kan. Mm-mm. Nah, membandingkan. sehingga dia sebenarnya bisa terus menjadi 2/3. Mm-mm. Atau misalnya Mm-mm. 2/3/5. Nah, itu kan Mm-mm. tidak mungkin pecahan itu. Iya, Mm-mm. Itu karena kan betul. rasio dari 3 kuantitas itu kan. Enggak. Nah, itu. Mm-mm. Tapi kalau pecahan dia pasti rasio dia nanti. Rasio ya. Nah, itu. Itu nanti di SD kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5. Oh, iya Oh iya. Kelas gitu agak tinggi setelah ya. masalah pecahan itu Mm-mm. siswa itu istilah kompeten ya. Nah, Mm-mm. dia akan beralih ke rasio Mm-mm. nanti. Mm-mm. Nah, Oh itu. gitu. Jadi tingkatannya itu pecahan dulu lah Cantik ya. ya. Peserta didik memahami Mm-mm. pecahan dengan baik, kemudian naik tingkat lagi Ya, ke iya. rasio dan Mm-mm. nanti naik lagi ke apa tadi? Presentase. Sebenarnya kalau terkait dengan pecahan rasio nanti terkait dengan ini apa Apa namanya itu, Pak? proportion, direct dan inverse proportion nanti di SMP nanti. Oh, Yang tingkat Hmm. SMP ya. tapi kalau di kita kan diterjemah menjadi perbandingan ya. Iya. Oh Karena kan iya. perbandingan kan comparison apa jadi Mm-mm. nah, saya lebih suka menggunakan istilah proportion. Jadi direct itu Proportion. direct proportion adalah proporsi yang Mm-mm. apa senilai. Mm-mm. Kalau yang Heeh. inverse Oke. yang berbalik nilai. Itu nanti di SMP nanti. Oh, ada istilah inverse nih yang sana edukasi Iya. dan sahabat BBGB DIY. Apa lagi istilah itu ya? Nanti akan dibahas lebih lanjut di tema yang lain ya, Iya. Pak ya. Pada tema kali ini kita khusus membahas tentang soal cerita itu mudah bagian 3, khususnya tentang pecahan, rasio dan persentase. Nah, oke, boleh Pak Wiworo bisa menyampaikan materi terkait dengan ini Pak, menyelesaikan soal cerita terkait pecahan, rasio dan persentase. Ya. Silahkan. Ya, jadi ini kita tengok dulu ya terkait dengan struktur masalahnya ya. Jadi Mm-mm. ini sebenarnya juga kita masih mengambil dari yang tadi, yang awal yang terkait dengan struktur masalah yang Padua model dan yang comparison model. Mm-mm. Nah, kita lihat di sini untuk bagian keseluruhan. Nah, ini kan eh, ada 3 Mm-mm. bagian kan Ada 3 yang bagian. berwarna ungu ya. Ungu Ungu sedikit dan pink gitu ya, ya, Pak ya. Heeh. ungu dan berwarna hijau. 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 Heeh. Nah, 2 bagian itu yang berwarna ungu, 1 Mm-mm. bagian yang berwarna Hijau. hijau. Kalau totalnya kan Hijau. 3 bagian tuh. Iya, 3 Nah, hole. Mm-mm. sehingga ini untuk yang ungu adalah 2/3 dari keseluruhan. Iya. Nah, sehingga kan untuk Oke. yang hijau ini kan Mm-mm. 1/3. 1/3. 1/3. Iya. Nah, ini terkait dengan masalah pecahan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian kalau yang terkait dengan masalah model perbandingan, Iya. nah ini antara X dan Y. Nah, sebenarnya kalau Atas bawah ya. untuk siswa itu Mm-mm. karena ini untuk teorinya aja. Iya. Untuk siswa mungkin dia belum perlu tahu apa itu X apa itu Y. Mungkin Mm-mm. bisa berupa jeruk atau apel atau Mm. Oh apa untuk benda iya. konkret lah. Mm-mm. Tapi ini untuk mempermudah aja untuk kita misalnya sebagai X dan Y lah untuk bentuk umumnya. Oke. Nah, X-nya ini ada 5 kotak ya. Mm-mm. Mm-mm. Y-nya ada 3 kotak. Total kan ada 8 kotak ini. Mm-mm. Iya. Nah, X banding Y itu kan Y adalah sebesar 35 dari X kan. Mm-mm. Iya. Nah, kalau Mm-mm. X-nya kan 5/3 dari Y. Mm-mm. Oke. Nah, kalau keseluruhannya kan Y-nya adalah 3/8 dari keseluruhan. Mm-mm. 3 Iya. per 8 dari Kalau X-nya adalah keseluruhan. 5/8 dari keseluruhan. Nah, ini kan Oke. terkait dengan model perbandingan untuk yang masalah pecahan. Oke. Nah, ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian untuk yang masalah rasio, Mm-mm. nah seperti ini. Jadi kita yang masalah Padua model ya, kita dampingkan dan kita jajarkan dengan. Mm-mm. Nah, ini bagian A dan bagian B. Nah, Mm-mm. yang warna ungu dan warna Apa coklat ini? ya, Agak coklat coklat muda ya. Agak kuning Iya, saya iya, ngelihatnya ini iya. gimana? Ini Ha? juga Nah, kuning. ini yang bagian A itu adalah 4 bagian kan. Mm-mm. Yang Empat bagian Empat. ada 3 bagian sehingga Mm-mm. rasio A terhadap bagian B Mm-mm. adalah 4 4 banding banding 3. 3. 4 banding 3. Hmm. Nah, kalau yang B adalah 3 3 banding banding 4. 4. Nah, ini dasarnya Oke. seperti itu untuk yang Mm-mm. Padua model untuk yang rasio. Nah, Hmm. jadi ini ya. Jadi bagian A dan bagian B adalah Mm-mm. 4 banding
3, Iya. kalau bagian B dan bagian A adalah 3:4. Mm-mm. Nah, sekarang kalau bagian A terhadap keseluruhan berapa? Berarti kan Oke. 4:7. 7. Ya. Nah, kalau Mm-mm. bagian B terhadap keseluruhan adalah 3:7. 7. Nah, Ya. itu cara membaca seperti itu. Yang 4 huruf model, kemudian untuk yang comparison model Mm-mm. sama aja, hanya dia posisinya dia Atas bawah. atas bawah karena Mm-mm. memang punya maksud nanti. Sehingga dia Waduh. tidak bisa dijejerkan, tidak bisa didampingkan. Nah, ini. Oke. Jadi rasio bagian X dan bagian Y adalah 5:3. Kalau bagian Y dan bagian X adalah 3:5. 5. Nah, ini masalah pecahan dan Rasio. Rasio ini dasarnya seperti ini. Nanti berbagai masalah tinggal kita bawa ke dasar ini nanti dengan berbagai variasinya nanti. Nah, kemudian terakhir yang masalah persentase untuk struktur masalahnya adalah seperti ini. Jadi untuk yang berwarna ungu, misalnya dia 40% ya. Nah, kalau total kan 100% tuh. Ya. Nah, sehingga yang bagian ungu adalah 40% dari keseluruhan. Berarti kalau yang berwarna apa ini? Coklat. Berapa dia? Kan 100 kurangi 40, kan 60%. 60% dari keseluruhan. Nah, ini yang 4 whole. Nah, kemudian kalau yang comparison, nah seperti ini. Kita atas bawah kan, yang X-nya 8%, yang Y-nya adalah 100%. Nah, sehingga di sini X-nya adalah 8% dari Y, atau Y itu sebenarnya 120% dari X di situ. Oh. Waduh. Nah, ini jadi ini yang menjadi struktur masalah dari masalah pecahan, rasio dan persentase. Nah, jadi nanti dari dasar teori ini nanti kita bisa kembangkan ke berbagai macam soal yang bervariasi nanti. Oke. Ya. Oke. Ini ya Mas Yuda ya, ternyata untuk masalah pecahan, masalah rasio, kemudian masalah persentase, kemudian cara menyajikan bagian-bagiannya ya tadi ya, ada yang disajikan secara Sejajar. part whole model atau sejajar gitu. Kemudian ada yang atas bawah atau comparison. Ternyata ada maksud sendiri gitu ya. Ini kok kenapa nggak disejajarkan semua kayak gitu? Kenapa harus atas bawah gitu? Ternyata ada maksud tersendiri ya Pak Wiworo ya. Nanti kalau kita sudah menengok contoh soalnya akan lebih jelas nanti mengapa kok yang 40 kok dia harus didampingkan, dijajarkan, kalau yang yang comparison di atas bawah nanti. Gitu. Jadi kita bisa ngelihatnya justru ketika kita ada soal dulu, baru ini mau menggunakan yang mana nih kayak gitu bagusnya. Nanti kan bisa kita rasakan dari kalimat soalnya kan, oh ini dia lebih tepat kalau comparison, dia lebih tepat kalau yang 40 nanti. Bisa kita rasakan kalau sudah terbiasa. Udah mainnya sensing ya Mas Yuda ya, cukup menantang sekali ini. Untuk mempertajam sensing juga harus perbanyak latihan ya Pak ya, sehingga sensingnya tuh semakin tajam. Untuk menggunakan mana nih comparison ataukah yang part whole model gitu ya, gitu Mas Yuda. Oke, dan perbincangan kita semakin menarik ya. Tapi nanti kita akan kupas lebih dalam lagi dengan contoh soal-soal cerita yang sudah disiapkan oleh Pak Wiworo. Namun sebelumnya kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Salah satu tugas Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan media pembelajaran sebagai perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Bahan ajar tersebut adalah C. Smart English Activity, bahan ajar bahasa Inggris jenjang SMA untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah Smart, seni musik anak ringan dan terbuka, bahan ajar seni musik jenjang SD yang berisi materi seni musik dan lagu yang ringan atau sederhana dan mudah dipahami anak, serta bersifat terbuka, yang artinya dapat digunakan untuk semua fase. Berikutnya adalah Sasandu, Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu bahan ajar bahasa Indonesia jenjang SMA yang saat ini fokus pada materi puisi. Media pembelajaran yang dikembangkan BBGP DIY ini dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar fitur perangkat ajar atau
YouTube BBGP DIY, bisa juga melalui laman bbgpdiy.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu Kepala Sekolah tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan PTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kabar gembira untuk komunitas belajar. Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi bagi komunitas belajar di Satuan Pendidikan Seluruh Indonesia yang menginspirasi sekolah lainnya. Kabar gembira ini dituangkan dalam surat Direktur KSPSTK Ditjen GTK Kemendikbudristek nomor manual .3-B3-GT-03-03-00/2024 tanggal 15 Juli 2024. Bagaimana cara mendapatkan apresiasi tersebut? Caranya sangat mudah. Secara berkala, Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi instrumen refleksi kemajuan komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Tidak butuh waktu lama untuk mengisinya, dan hasilnya Bapak Ibu akan mengetahui peta kemajuan komunitas belajar. Bapak Ibu disarankan menggunakan laptop atau komputer saat mengisi instrumen Kombel dalam sekolah. Ketik tautan ini di browser. Klik masuk dan gunakan akun belajar.id. Masukkan MPSN sekolah Anda, klik isi instrumen, isi sesuai kondisi komunitas belajar di sekolah masing-masing, lalu klik simpan dan lihat hasil. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, silakan klik manual instrumen Kombel. Bapak Ibu, instrumen ini menjadi alat untuk mengetahui komunitas belajar di satuan pendidikan Anda. Isian instrumen akan memberikan gambaran mengenai kemajuan komunitas belajar Bapak Ibu. Selamat mengisi instrumen komunitas belajar dalam sekolah secara rutin. Komunitas belajar, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ya, masih di Radio Edukasi Cerdas, Santun, dan Menghibur. Tentu saja kita masih menemani insan edukasi dan sahabat BBGBDIY dalam program Sisi Sisi Cermat, cermat, Sana Sini, Cerdas bermatematika. Baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita terkait soal cerita itu mudah bagian ketiga. Mm-mm. Dan masih bersama dengan Bapak Wiworo ya, Egy ya. Iya, Dan Widya langsung Iswara saja, BBGBDIY betul ya. sekali. Heeh. Dan kita ingatkan lagi ke insan edukasi juga sahabat BBGBDIY, barangkali ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 Atau bisa juga langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube BBGBDIY dengan format nama, kemudian spasi instansi atau alamat, kemudian spasi pertanyaannya. Pokoknya kita gitu. tunggu ya. Mm-mm. Oke, Egy, silakan untuk melanjutkan memandu acara ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Yuda. Nah, insan edukasi dan sahabat BBGBDIY, tadi sudah di-spill oleh Pak Wiworo bahwa kita akan punya sensing menggunakan yang model part whole atau comparison itu setelah kita tahu soalnya gitu ya. Nah, langsung saja nih Pak Wi, kita akan melihat contoh soalnya, kemudian kita akan menunjukkan ini menggunakan cara yang mana sih kayak gitu. Monggo Pak Wi. Ya, ini saya share screen dulu. Jadi contoh tuh yang masalah yang pecahan ya, yang masalah pecahan. Jadi misalnya contoh yang pertamanya adalah ini. Ihsan membeli 24 butir kelereng. Nah, terdapat 2 butir kelereng yang berwarna biru. Berapa banyak kelereng yang berwarna biru? Jadi yang kita ketahui kan total ada 24 butir kelereng. Kemudian 2/3 berwarna biru. Nah, kita menggunakan tahapan dari Polya ya, masalah dari Polya. Tahapan pertama adalah memulai masalah. Jadi berapa banyak kelereng yang dibeli oleh Ihsan? Ini kan yang kita mengkaji yang diketahui.
karena berapa Oke. bagian dari keseluruhan kelereng yang berwarna biru. Mm-mm. Nah, kalau yang berapa banyak kan 24 butir kelereng. Nah, Mm-mm. berapa bagian dari keseluruhan kan 2/3 kelereng berwarna biru kan. Mm-mm. Nah, terus apa yang ditanyakan? Kan berapa banyak kelereng yang berwarna biru. Mm-mm. Nah, di sini kita langsung membuat model seperti ini. Jadi menggunakan bar diagram seperti ini ya. Iya. Jadi total kan 24 butir. Ya. Mm-mm. 24 butir. Mm-mm. Kemudian kita bagi 3. Mengapa kita bagi 3? Karena kan ada informasi bahwa ada 2/3 kelereng yang berwarna biru. 2/3 kelereng yang berwarna biru. Nah, sehingga kita bagi 3, kemudian Mm-mm. yang 2 bagian itu kita beri warna biru ya. Mm-mm. Oke. Nah, sehingga 3 unit kan 24 itu. Mm-mm. 3 unit 24, berarti kalau 1 unit berapa? Nah, Mm-mm. kan 24 bagi 3. Bagi 3. Ada 8 kan. Delapan. Mm-mm. Nah, sehingga yang total yang berwarna biru adalah 2 kali 8, Mm-mm. 16. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini. Nah, sehingga masalah kita langsung bisa terselesaikan. Jadi ada 16 butir yang berwarna biru. 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 Nah, sehingga kalau misalnya nanti variasinya sudah ditanyakan soal yang lawannya, misalnya berapa butir yang tidak berwarna biru. Iya. Nah, kan tinggal ini aja. Tinggal dari 2/3 ini kan. 3 unit 24, berarti 1 unit kan 8 kan, 2/3. Mm-mm. Nah, berarti 1 unitnya yang bukan warna biru kan berarti kan adalah ya 8 itu. Mm-mm. Ya 8 itu. Nah, nanti kan tinggal kita variasikan nanti apa namanya yang ditanyakan nanti. Oke. Tapi dari modelnya kan udah langsung kelihatan bahwa 24 itu sebagai total, kemudian karena ada informasi ada 2/3 kan pasti kita bagi 3. Iya. Kita bagi 3 nanti. Nah, sehingga nanti tinggal apakah yang benar biru atau yang bukan biru nanti. Nah, Iya, ini iya. yang masalah pecahan yang paling sederhana. Paling sederhana Sederhana. ya. Ternyata tahapannya pun sudah ada beberapa tahapan Ya, ya Pak Awi ya. iya. Tahapan cara berpikirnya tuh ada beberapa Iya. tahapan, tapi ini paling sederhana ternyata. Nah, kemudian kita coba yang bagian berikutnya ya, yang masalah berikutnya. Mm-mm. Jadi di dalam ruangan aula sekolah banyak laki-laki adalah 3/5 dari siswa perempuan. Mm-mm. Jika terdapat 17 siswa perempuan, berapa banyak siswa laki-laki di dalam ruangan tersebut? Mm-mm. Nah, jadi kan apa yang kita ketahui kan banyak siswa laki-laki Siswa 35 dari laki-laki 35 perempuan. dari Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian total siswa perempuan Siswa ada perempuan. 75, yang laki-laki berapa? Mm-mm. Nah, ini. Nah, kemudian kita paham dulu masalahnya. Berapa banyak siswa perempuan kan? Mm-mm. Ada 75 kan? Mm-mm. Terus Iya. berapa bagian siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Kan 3/5 kan? Iya. 3/5. Di sini kita akan lebih tepat kalau menggunakan yang comparison model. Oh. Nah, karena kan kita membandingkan antara Iya. perempuan dan laki-laki nih. Betul. Mm-mm. Nah, sehingga kita buat gambar seperti ini ya. Mm-mm. Jadi laki-laki itu bawah, ya. karena 3/5 kan, berarti laki-laki 3 kotak, Mm-mm. yang perempuan dia 5 kotak. 5 5 kotak. kotak atas bawah itu Mm-mm. dengan per kotak panjangnya sama. Mm-mm. Oke. Ini kan yang laki-laki kan 3 kotak, kita belum tahu berapa. Saya berikan tanda tanda tanya ini. Tanda Ya. tanya. Nah, yang perempuan kan 5 kotak dia. Mm-mm. Sudah kita ketahui total ada 75. 75. Nah, sehingga dari sini kita perhitungkan sekarang 5 unit atau 5 kotak Mm-mm. ada 75. Mm-mm. Oke. Berarti 1 unit adalah 75 bagi 5. Iya. Ada 15. 15. Nah, sekarang yang laki-laki berapa? Mm-mm. Kan dia 3 unit atau 3 Ada, kotak. ah. Nah, berarti 3 kali Kali 15. 45. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembangkan nih soalnya ini. Ada Gimana? berapa total siswa di dalam aula tersebut? Iya, Kan berarti kan laki sama perempuan tuh. Sama perempuan. Iya. Nah, berarti kan apa ini? 5 unit kan 75. 75. 1 unitnya kan 15 ya, 35. Iya. Nah, berarti kalau 8 unit kan sekarang. Kalau Oh kita kan iya. 8 unit ya. Ah. 8 kali 15. 15. Nah, itu Oke. 120. 20 ya. 120. 120. Nah, ini tinggal nanti kan kita kembangkan apa yang ditanyakan. Tapi dasarnya adalah ini membuat modelnya ini yang sebagai dasarnya ini. Mm-mm. Nah, mungkin selama ini yang menjadikan siswa kesulitan Kesulitan atau Apa itu, bingung. Pak? karena mungkin ini yang mungkin di bagian pertama kedua dan kedua sering juga saya sampaikan ya. Mm-mm. Jadi mereka hanya sebatas menuliskan yang diketahui yang Yang ditanyakan. diketahui dan Iya. ditanyakan. Ya, itu memang Iya. cukup penting ya. Mm-mm. Cukup Tapi penting. masih kurang. Mm-mm. Apa kurangnya itu membuat modelnya itu. Mm. Membuat Iya, modelnya Pak, ya, ya. yang Modelnya. mungkin kurang tertekankan di sini. Mm. Membuat Mm-mm. model berupa ya ini yang buat bar diagram Iya. yang Mm-mm. berupa kotak-kotak itu. Mm-mm. Nah, sehingga Iya. eh,
kalau membuat model sudah terbiasa, nanti dia akan cepat sekali nanti. Ya. Nanti jika seperti yang terdahulu sempat saya sampaikan, Mm-mm. seolah-olah ini kalau orang awam mengira ini adalah soal SMA atau Oh, soal iya. mahasiswa Tingkat atau Iya, SD. heeh. Karena nanti kalau yang mencermati yang before after akan merasakan nanti apa namanya, loh ini kok apa namanya, kok soal Soal mau SMP, ya SMA soal kok SMA kok heeh, dibilang di SD. sudah Tapi diajarkan di sebenarnya SD. dengan kita membuat bar diagram, Mm-mm. dia akan jelas sekali nanti. Nah, itu akan sangat sederhana sekali nanti. Akan Nah, sangat itu sederhana. tidak perlu menggunakan aljabar yang simbolik di situ. Bahkan Hmm. kadang-kadang Oh, malah iya. kalau kita menggunakan aljabar malah agak membingungkan juga Bingung nanti. juga ya. Mm-mm. Iya. Dia pangkat sekian-sekian gitu ya, Pak Nah, ya. itu Ya nanti. kan susah ya. Iya. Padahal kalau cukup menggunakan bar diagram atau ya diagram kotak-kotak ini sudah sangat jelas juga nanti. Sangat jelas. Sangat jelas sekali nanti. Nah, Oke. ini jadi ini contoh yang kedua ya untuk yang terkait dengan masalah pecahan ya. Pecahan. Ya, masalah pecahan. Mm-mm. Nah, kemudian wah ini kalau ini kita agak kita variasi nih, masih soal yang sama tapi kita variasi nih. Jadi tadi kan banyak siswa laki-laki kan 35 dari siswa perempuan kan. Mm-mm. Terus kita ada total 120 siswa. Total seluruhnya Berapa 120 banyak siswa orang. perempuan di dalam ruangan tersebut? Nah, ini kan Oh. sebenarnya soal yang sama tapi kan kita Olah lagi. Kita olah, kita modifikasi. heeh. Nah, sehingga 3/5 ini yang sebagai kunci kita. Oke. Nah, sehingga yang laki-laki ada 3 kotak, yang perempuan ada 5 5 kotak. kotak. Nah, totalnya itu yang bagian kanan kan ada 120 tuh. 5 kotak dengan 120 atau Iya. bukan 5 kotak, 8 8 kotak, unit 8 ya, unit. Pak ya. 8 unit 120. Ternyata 8 Nah, unit. yang tadi kan adalah yang banyak perempuan berapa? Hmm. Anggaplah kita belum tahu yang soal sebelumnya tadi. Nah, kita masuk ke sini. Nah, sehingga kalau 8 unit 120, berarti kalau 1 unit berapa? Kan 120 bagi 8, 15. 15. Nah, kalau yang perempuan berarti kan 5 unit. 5 kali 15. 5 70, 75. Nah, di situ nanti. Nah, dengan cara yang sama diketahui totalnya dan perbandingannya, kita bisa menentukan banyak laki-lakinya. Kalau tiga ini kan berarti 3 kali 15, Oke. 45. Nah, itu. Itu. Nah, ini contoh soal yang berupa pecahan. Soal Pecahan. Contoh yang pecahan. Ini dari istilahnya tuh masih satu case tapi pertanyaannya tuh udah Bisa beda ya, Pak. bisa divariasi Iya. nanti. Bisa divariasi. Nah, insan edukasi dan sahabat BBGB DIY ya Pak Wiro ya, Pak Wiworo. Jadi kata kuncinya yang pertama kali dilakukan adalah ketika kalau saya salah mohon dikoreksi nih ya Pak Wiworo ya. Saya juga sama-sama belajar nih insan edukasi dan sahabat BBGB DIY. Jadi ketika kita mengetahui jumlah keseluruhan unit itu ada berapa, misal kayak yang di soal pertama ada 24 kelereng. Berarti oke, sense-nya kita kayaknya ini yang menggunakan part whole model deh. Sedangkan ketika untuk yang soal kedua, yang pertama diketahui sudah ke arah perbandingan. Misal yang di soal B, di dalam ruangan aula sekolah sebanyak siswa laki-laki 3/5. Oh, ini kayaknya memakai yang comparison nih, kayak gitu ya Pak ya? Atau gimana ini Pak? Tolong dikoreksi ini Pak. Ya, jadi kalau yang masa kelereng tadi, kalau misalnya kita menggunakan yang comparison, nanti kan ini kan diketahui kan 2/3 kan berwarna biru kan? Iya. Nah, berarti yang bukan biru kan 1/3. Nah, ini masih bisa juga pakai comparison, masih bisa juga. Masih bisa juga. Masih bisa juga. Ya, jadi nanti kan 2 kotak itu yang biru kan, terus yang hijau kan 1 kotak tuh. Oh dia di bawahnya. iya. Nanti kan 3 kotak nanti kan totalnya adalah 24 kan. Oh iya. Masih bisa ini. Masih bisa. Ternyata masih bisa ya Pak ya. Masih bisa. Berarti kalau untuk misal ada 2 siswa nih, saya pakai yang comparison, saya pakainya yang part whole. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, ini malah ini Mbak Eki, Mas Yudari. Nanti dari faktor guru, dia tetap justru harus bisa memfasilitasi. Menengahi. Ya, karena mungkin si guru dia sudah siapkan untuk yang comparison. Tapi siswa dengan part whole dia bisa jalan. Nggak masalah. Iya. Di situ. Jadi tetap harus dihargai malah. Tidak bisa dimodif. Oh, ini salah. Tidak sesuai dengan jawaban guru. Nah, ini
yang harus kita hilangkan sekarang seperti itu. Mhm. Jadi jangan langsung menjudge, tapi guru harus mengkaji juga. Oh, Iya. ini logis juga, Mhm. logis dan benar ya, masuk juga nanti. Mhm. Heeh, Nah, di situ heeh. nanti. Karena kita sekarang pembelajarannya adalah berdiferensiasi, Iya. jadi setiap siswa ini memiliki langkah penyelesaian yang sendiri kayak Bisa gitu, jadi, walaupun ya, berbeda dengan apa ya, yang diajarkan dengan guru, ya, tapi guru tidak boleh langsung ya, menghakimi ya, ya, Pak, ya. ya. Dan juga Mhm, misalnya siswa mengerjakan dengan cara menggambar, ya bisa mhm, aja nanti mhm, dengan membuat gambar kotak-kotak, membuat gambar lingkaran, mungkin membuat Mhm. berupa sketsa, Mhm. itu bisa mhm. aja nanti. Gitu. Jadi Oke. tidak harus sesuai dengan yang ini, yang simbolik, yang Mhm. misalkan banyak kelereng biru adalah X, itu kan SMP itu. Iya, Sementara itu kan heeh. kita di SD. Jadi justru kalau SD itu jangan simboliknya. Mhm. Tetap dia harus berpikir aljabar, tapi bukan dengan aljabar yang simbolik yang di SMP. Mhm. Nah, di situ. Harus dengan hal-hal yang konkret yang siswa biasa lihat di sekitar. Ya, Mungkin nanti ada ya, apel, ada ya, 5 jeruk, Mhm. ada ya, 7 stroberi gitu ya, ya, Pak, ya. ya. Sehingga memang di SD juga sudah muncul aljabar sejak kelas 1 ya, tapi Mhm. aljabarnya bukan aljabar SMP yang penuh Mhm. dengan simbol X, Mhm. Y, Z XY, itu. Tapi heeh. ini adalah tadi misalnya 2 lebihnya, 3 Mhm. kurangnya. Nanti kan harus Oh. diterjemahkan dulu Mhm. ke model matematik itu Mhm, atau mhm, kalimat mhm. matematika itu nanti. Mhm. Sama-sama Itu. materi aljabar, Iya, cuman cara untuk iya, menyampaikannya, konten dan konteksnya iya, itu yang Mhm. dibedakan iya, ya, Pak yang berbeda. Wiworo ya. Iya, Waduh, saya rasa kalau anak SD nih, Pak, sudah nancep dalam pikirannya gitu ya, Pak, ya, Mhm. tentang aljabar yang sangat sederhana ini, saya yakin nih pasti ketika nanti SMP, SMA itulah yang akan menjadi pegangan gitu iya, ya, sepertinya ya, iya, Pak, ya. heeh, Nah, ternyata manfaat dari mempelajari soal cerita itu mudah di bagian 3 ini, saya nangkepnya gini, Pak. Tadi kita bahas ketika siswa itu sudah mampu membuat model, yang terpenting Mhm. justru ketika siswa sudah mampu membuat model, dia akan lebih mudah, tidak iya, hanya benar, dia benar. mampu diketahui, Mhm. ditanya, Iya, dijawab kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika siswa itu bisa membuat model. Nah, seperti juga kayak ini, Pak. Misal orang-orang kan setiap orang, semua Mhm. orang itu bisa membangun rumah, tapi tidak semua orang bisa merancang seperti arsitek iya, gitu ya, benar, Pak, ya. iya, benar, benar. Apalagi sih, Pak, manfaat ketika kita bisa apa ya, memiliki kemampuan membuat model nih, Pak? Ya, ya, tadi menarik tadi yang sempat Mbak Egy tadi sampaikan tadi, menuliskan yang diketahui tanyakan adalah sebatas tahapan pertama dari pembuatan masalah itu, memahami masalah. Memahami Jadi masalah. Memahami tapi dia masalah. belum sampai ke merencanakan strategi penyelesaian. Mhm. Nah, sehingga Oh. bagaimana supaya nanti siswa itu bisa merencanakan strategi penyelesaian adalah dengan bisa membuat modelnya itu. Jadi kalau hanya Mhm. sebatas menuliskan yang diketahui tanyakan dan jawab, Mhm. yang sering sejak zaman Mhm. nenek kakek dulu ya Nenek kakek saya. sampai sekarang. Nah, itu hanya sebatas bagian pembuka saja Oh, dari introduction-nya ada bagian bagian pembuka dari situ? kita nanti Mhm. akan bisa menyelesaikan berbagai masalah ini. Nah, tapi ada satu bagian yang sangat penting sebenarnya yang Oke. justru malah kurang tergalakkan, kurang Mhm. terkembangkan di kita. Mhm. Itu membuat modelnya itu atau merencanakan strategi penyelesaian itu. Mhm. Nah, ya, Oh. kalau di sini kan kita menggunakan bar diagram ya, menggunakan yang Mhm, kotak-kotak mhm, tadi kan. mhm, Nah, mhm. itu. Ini yang paling penting di situ. Karena kalau kita sudah bisa membuat model, Mhm. nanti kan sudah bisa kita bawa kemana-mana tuh. Oh, Mhm. Bisa kita bawa iya. kemana-mana nanti. Nah, bisa kita Oke. ubah pertanyaannya, bisa kita sesuaikan yang ditanyakan kan, Mhm. bisa kemana-mana nanti. Itu nanti. Nah, Oke, itu. ternyata paling penting adalah strategi gitu ya. Ya, Jadi para bapak ibu guru nih yang mengajar Mhm. siswa SD khususnya mata pelajaran matematika ya, Mas Ya. Yuda ya, Mhm. kita harus sekarang lebih menekankan ke bagian strategi. Strategi. Bagaimana siswa itu terbiasa membuat model walaupun dengan soal-soal yang ya, bervariasi ya, Pak, ya, ya, tapi ya. siswa harus bisa memodelkan ini kalau soal Mhm. cerita ini modelnya ini loh. Mhm. Pakai model yang ini loh, tapi dasarnya tetap sama Ya, ke bagian yang comparison dan part whole betul tadi ya. ya, Pak, Ya. ya, Dimulai semakin dari mhm, yang paling mudah dulu. Mhm. yang Nah, paling nanti mudah kan dulu. siswa bisa
menarik benang Mhm. merahnya nanti kan. Mhm Ya. mhm. Tapi jangan benang kusut loh. Semakin Benang kusut merah dong kusut. kalau, memakai benang Iya, kusut, heeh. iya. Nah, Pak Wiworo, biasanya tuh para guru mengalami ini, Pak, ketika membuat barchat itu, apakah ini kalau saya menggaris satu persatu supaya presisi, ya itu akan susah dong, akan Ya, menyita waktu. Boleh ya. nih Pak Wiworo diberikan tipsnya membuat bar yang proporsional dan, itu bisa, tidak memakan waktu yang lama gitu, Ya, Pak? Mhm. ya. Memang kalau kita menggunakan penggaris memang ya terlalu lama ya. Mhm. Memang dia Mhm rapi, mhm. tapi akan terlalu lama. Mungkin bisa dibantu ya, bisa Mhm. dibantu dengan ini. Nah, dulu kan istilah buku cacah gori ya. Apa ya tuh, Iya, Pak? buku yang Buku Buku berpeta, cacah baru buku ya, buku berpeta. berpeta itu. oh, Buku buku berpeta, apa tapi namanya nanti kan ya? Heeh. nanti kan bisa diperkirakan berapa bagian Iya, nanti. Heeh iya. Berapa bagian heeh. yang perlu di Mhm. kotak-kotak itu nanti Warnai di ya. Ya. Mhm. Nah, itu kotak-kotak. jadi minimal dengan itu dulu nanti setelah itu baru buku yang garis biasa Mhm. nanti. Mhm. Yang garis biasa nanti Mmm. yang apa namanya? Tapi sebenarnya untuk terkait dengan apa? Dengan panjang barnya Mhm atau panjang diagramnya ini mhm. sebenarnya tidak tidak mutlak kok. Jadi sangat relatif. Mhm. Asal ya Mhm. jangan terlalu parah sih. Misalnya Heeh. 100 itu segini, 1000 nanti segini ya kan terlalu Oh, jauh nanti. tidak Iya. proporsional Iya, sekali iya. Jadi kelihatannya ya? Heeh. tidak harus eksak sekali, Mhm. tapi ya mendekati lah, mendekati Mhm gitu. mhm Gitu. mhm Jadi mhm. tidak terlalu kaku sekali sebenarnya. Di situ. Tapi kalau sekarang zamannya udah digital gitu, Pak, Ya. selain menggunakan buku kotak-kotak gitu, Pak, eee, mungkin dengan website atau ada alternatif lain gitu, Pak? Oh ya. Ya. Mhm. Jadi ini mungkin yang di bagian kedua juga pernah saya sampaikan. Heeh. Jadi Mhm. kita bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan aplikasi ini Mhm. matchbook.com ya, matchbook.com. Mmm. Nah, kemudian masuk ke sini kan terus kita pilih yang manipulatif, Mhm. kemudian nah di paling atas kanan ini ada Mhm. bar modeling. Nah, ini kita klik ini. Nah, Iya. klik ini close ini. Mhm. Nah, ini kita sudah punya satu bar di sini. Mhm. Nah, punya satu bar. Kemudian kita add bar lagi ya. Mhm. Nah, ini kita di sini. Nah, ini masih bisa kita tambah ini lengthnya ini. Iya. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan sudah menunjukkan. Misalnya nanti ini adalah 100 misalnya. Mhm. Ini adalah 130. Iya. Nah, sudah mencukupi untuk apa namanya? Untuk membandingkan nanti. Mhm Misalnya ini ada mhm. banyak jeruk, ini banyak apel misalnya. Iya. Nah, sudah Ya. cukup nanti. Nah, ini jadi Mmm. ini nanti untuk yang paling sederhana, Mhm. untuk yang menggunakan bar multi. Tapi ini bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk Mhm mhm. ilustrasinya saja. Iya. Ilustrasi Mengilustrasi. bar diagramnya itu tadi. Mhm mhm. Gitu. Oh. Nah, jadi nanti bisa juga kita tambah lagi yang satu Mhm. lagi. Nah, di sini bisa kita 3 bagian ya. Nah, ini misalnya ini. Oh, ini ke sini. Nah, ini. Mhm. Misalnya yang ini 50, ini 100, Iya. ini misalnya 140 misalnya. Nah, Mhm. sudah ada gambaran, tinggal nanti di sini diberi nama nanti. Mhm. Diberi nama ini misalnya add press ini ya. Mhm. Add press ini di sini terus sebentar. Oh, rotate. Mana sih? Oh, ini. Oke. Rotate. Insan Nah, ini. Edukasi dan sahabat BPGBDIY juga bisa langsung Nah, ini. mempraktekkan Iya ya, Mas iya. Yuda Mhm. ya, melalui website matchbook.com. Nanti bisa langsung saja meluncur ke websitenya dan langsung Nah, ini. mempraktikkan. Mhm. Nah, ini Monggo. kan. Jadi Mhm. ini nanti kan tinggal diberi nama apa nanti. Tinggal diberi nama misalnya Mhm. apel. Ya. Apel. Mhm. Oke, nanti bisa nah, nanti yang ini nanti bisa sementara misalnya jeruk ini mungkin misalnya jambu misalnya nanti. Mhm. Iya. Ya. Mhm. Nanti kan untuk kuantitasnya tinggal dituliskan di sini. Mhm. Misalnya ini 100. Nah, ini misalnya 140. Mhm. Nah, ini
misalnya 50. Mhm. 50. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk membantu memvisualisasikan gambarnya nanti. Nah, berupa modelnya, berupa bar diagram ini nanti. Oke. Nah, ini nanti. Ternyata berarti tidak usah kita dibantu dengan adanya website ini ya Pak ya. Tapi kalau nanti sebenarnya ini kalau kita mau mengetikkan yang formal, tapi kalau untuk di kelas ini malah terlalu lama. Terlalu lama ya. Terlalu lama. Gitu. Terlalu lama. Saya bisa pakai kertas Langsung biasa ya. aja. Tapi kalau bisa untuk kemudian penulisan paper memang harus pakai ini memang. Tapi kalau untuk keperluan di kelas terlalu lama memang. Iya. Terlalu lama karena harus menggunakan beberapa dan saya masih belum menemukan aplikasi lain yang terkait dengan bar modeling ini. Oke. Itu selain yang ini memang. Tapi ini sudah sangat mencukupi lah untuk bantuan kita untuk biar lebih rapi kalau di berupa penulisan paper itu nanti. Oke, Gitu untuk nanti. siswa kelas SD tingkat rendah gitu, langsung bisa ditulis di kertas saja Kertas saja, ya kertas Pak saja, ya. kertas Asalkan saja. tadi ya perbandingan misal 100 sama 1000 itu iya Iya. tidak yang 100 segini kemudian yang 1000 segini Iya. kan beda ya Iya. Pak ya. Oke. Jadi ya semakin ada banyak informasi yang kita Iya. peroleh ya Pak ya, dan mungkin untuk yang website ini mungkin untuk siswa SMP atau SMA yang pembelajarannya menggunakan proyektor gitu ya Pak ya, ataupun papan tulis yang sudah terintegrasi gitu Pak, papan tulis yang udah bisa dihapus sendiri. Paling SD kelas 5 kelas 6 bisa. Oh. Kalau kelas sama SMA mah udah nggak perlu pakai ini malah. Oh, udah nggak perlu. Nggak perlu pakai udah beda dia. Udah beda Udah ya. Itu nanti. Nah, Pak Wiworo, ini sudah ada pesan yang masuk nih, Iya. Pak, dari Ibu Sugi yang ada di Sleman ini, Pak. Oke. Selamat siang, Pak Wiworo. Izin menanyakan, Pak. Nah, biasanya kendala yang saya alami adalah tidak konsisten. Ketidakkonsistenan saya untuk mengajarkan kepada siswa tadi tentang adanya unit-unit tadi, Pak. Misal sudah diketahui bahwa satu unit itu isinya 5 kayak gitu ya Pak ya. Kemudian punya Ani itu 2 unit, kemudian punya Beni itu 3 unit gitu. Nah, berarti totalnya berapa? Itu biasanya guru tuh langsung 2 kali 5 itu punya Ani berarti 10, punya Beni 3 kali 5 15. Jumlah mereka adalah 15 tambah 10 25. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibu ini tuh gimana bisa konsisten ini, Pak? Ya, supaya bisa konsisten memang kita harus memaksa diri kita untuk membuat bar diagramnya itu. Bar diagram sesuai dengan yang diketahui di kali 4 soal itu nanti. Misalnya 2/3 berarti kan 2/3 berarti kan 3 kotak kan. 3 kotak. Kalau misalnya 3/5 ya tergantung kalau 3/5 nanti dia 8 kotak nanti bisa 3. Misalnya rasio adalah si laki atau perempuan berarti kan 3/5. Nah, berarti kan totalnya kan 8 kotak itu nanti. Nah, itu kan bisa kita rasakan dari situ nanti. Tapi kalau misalnya rasio laki terhadap total 3/5 berarti kan total ada 5 kotak. Nah, di situ nanti. Ini memang harus kita paksa diri kita untuk membuat bar diagramnya itu nanti. Oke. Insan edukasi dan sahabat BPGB DIY ternyata walaupun satu langkah sederhana tapi itu impact atau dampaknya itu sangat luar biasa. Sangat terasa. Tadi ada sensing gitu. Gitu Mas Yuda. Oke, wah ini sebetulnya perbincangan atau pembahasan kita terkait soal cerita matematika mudah itu sebetulnya masih banyak sekali ya yang masih perlu kita gali ya Pak ya. Masih banyak. Tapi ternyata ini sayang sekali kebersamaan kita juga sudah harus kita akhiri karena kita sudah sampai di penghujung acara nih. Nah, barangkali mungkin dari Pak Wiworo bisa disimpulkan barangkali ya Egy ya terkait dengan soal cerita itu mudah di bagian ketiga ini. Monggo Pak. Ya mungkin untuk closing statement ya. Jadi memang ini hal yang baru bagi kita di Indonesia ya untuk terkait dengan metode model dengan bar diagram ini. Tapi memang kita harus paksa diri kita untuk dan siswa kita juga untuk ini ya untuk membuat model ini karena
nanti mungkin di bagian berikutnya akan kita ulas juga soal-soal kita yang lebih menantang, yang mungkin kalau kita sekilas, ini soal untuk SMP, SMA, mahasiswa. gitu ya. Tapi ternyata bisa diselesaikan dengan tanpa aljabar, dengan tanpa simbol. Nah, jadi memang kita harus biasakan diri kita dengan metode model yang berupa bar diagram ini. Jadi itu aja sebenarnya untuk nanti dengan mengerjakan berbagai macam contoh soal nanti kan akan mulai terbiasa. Iya, Nanti. betul. Jadi pada prinsipnya untuk pembelajaran matematika itu kita harus banyak latihan ya Pak ya, Berlatih, untuk ya. Hanya mengerjakan soal berlatih. gitu ya. Heeh. Dan pastinya disiplin ya Mas Betul Yuda ya. sekali. Harus kalau sudah menggunakan bar ya harus dibiasakan terlebih dahulu, Iya. dipaksakan menggunakan Iya. bar kayak gitu. Dipaksa dalam petik ya. Supaya menjadi disiplin dan Iya. cara berpikirnya itu runtut gitu Iya, Pak iya. ya. Waduh, materi yang cukup luar biasa kayak gitu, walaupun sederhana tapi ini mengasah cara Betul berpikirnya sekali. anak-anak Heeh. ya. Dan bidang pendidikan itu keren banget loh Mas Betul. Yuda ya. Bisa mengetahui cara berpikir anak kecil usia di bawah kita, sedangkan usia kita itu jauh dengan mereka gitu ya. Sungguh Iya. sangat luar biasa dunia pendidikan ini, Iya, apalagi iya. Bapak Ibu guru ya. Kok bisa mengetahui siswanya paham apa enggak kayak gitu, kok bisa loh. Keren sekali di Bapak Ibu guru di SD terutama ya. Nah, insan edukasi dan sahabat BBGB dan Mas Yuda juga, bahwa materi dari soal cerita itu mudah bagian 3 sudah ada di deskripsi YouTube ya. Bapak Ibu guru insan edukasi dan sahabat BBGB bisa langsung mengaksesnya di deskripsi YouTube untuk yang sesi ini ya, soal cerita itu mudah bagian ketiga. Nah, sungguh materi yang sangat luar biasa. Kemudian tadi udah ada praktek penyelesaian soal cerita dari Pak Wiworo gitu ya. Harapannya insan edukasi dan sahabat BBGB DIY bisa nih mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah tersedia di lembar kerja yang ada di deskripsi YouTube tadi dan langsung dikerjakan. Kemudian harapannya bisa langsung diimplementasikan di kelas ya Iya. Pak Wi Iya. ya. Oke, baik, dari saya Egy Dina Aulia tadi sudah memoderatori dari jam 1 hingga jam 2 siang ini. Memohon maaf nih apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Nah, maka dari itu saya serahkan kembali kepada Mas Yuda. Monggo. Oke, terima kasih kembali Egy Aulia Dina ya. Egy Dina Aulia. Nah, kan ya. Egy Dina Aulia Namanya gitu ya. harus yang singkat seperti Pak Wiworo aja ya. Jadi nggak kebalik-balik Egy Aulia Dina, tapi yang benar Egy Dina Aulia. Oke, Nama terima 3 orang kasih. jadi 1 ya. Kamu 3 orang ya. Oh, betul. Oke, terima kasih kembali untuk Egy yang sudah memandu acara Sisi Cermat di episode kali ini, dan tentu saja mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berkolaborasi lagi untuk memandu Oke. acara Sisi Cermat di bagian berikutnya gitu Ada ya. bagian lain ya, ke N gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Wiworo Ya. yang sudah sangat setia untuk menemani kita semuanya di program Sisi Cermat Sana Sini Cerdas Bermatematika, dan tentu saja kita masih akan menunggu kehadiran dari Bapak Wiworo di episode-episode berikutnya. Dan terima kasih juga untuk insan edukasi dan sahabat BBGB DIY yang hingga saat ini tetap setia untuk menyimak program Sisi Cermat Sana Sini Cerdas Bermatematika. Dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Sisi Sisi Cermat Cermat, ini heeh. setiap hari Senin pukul 13 hingga 14 14. waktu Indonesia Barat. Nah, kita harus segera akhiri dan kita harus segera undur diri. Saya Yuda Wijasena Saya Egy Dina Aulia dan Wiworo. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi Cerdas, Cerdas, Santun, dan Menghibur. Listen, Radio Edukasi sekarang ini mampu memberikan sebuah alternatif komunikasi yang sangat bagus. Memberikan sisi lain komunikasi tentang pengetahuan bagi masyarakat segala usia dalam berbagai ranah kehidupan melalui sastra budaya. Yang ini bermanfaat sekali untuk literasi kami dan juga literasi anak-anak kami
di dalam pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Gimana sih caranya menyusun cerkak yang gampang, yang menarik, sesuai dengan imajinasi kita dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena belajar sastra Jawa khususnya ya, itu tidak hanya melalui teori ataupun buku, tapi kita bisa belajar melalui alam dan sekitarnya. Program Radio Edukasi Resplan ini menurut saya pribadi sangat bermanfaat, malah kalau perlu diperbanyak jamnya. Tidak hanya di tiap hari Jumat, tapi yang bisa paling tidak 1 minggu itu ada 2 kali. Resplan semakin semangat, semakin banyak menggali informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh generasi kita di masa yang akan datang. Insan Edukasi, dengarkan Resplan. Radio Edukasi, Sastra, Budaya, Adiluhur Nusantara. Yang menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang membahas tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Jangan lupa ya, hanya di Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak, Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.